Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Luciana Dewi, NIM 2020161001, kelas 4A Seni Pertunjukan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan dan sedikit menjelaskan mengenai materi pertemuan ke-6. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah dengan tema pokok pembahasan kiasan dasar, sistem dan metode, yaitu kesukarelaan, janji dan ketentuan moral, sistem beregu, tanda kecakapan, permainan pendidikan, kesesuaian jiwa, keprasahajaan hidup, perkembangan rasa, karsa, dan karya. Itulah materi yang akan saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Kiasan dasar. Kiasan dasar kepramukaan merupakan alam pikiran yang mengandung kiasan atau gambaran suatu yang mengesankan, digunakan sebagai latar belakang suatu kegiatan kepramukaan sehingga peserta didik merasakan ikut terlibat pada kegiatan yang mengesankan tersebut. Sistem dan metode. Metode kepramukaan sebagai suatu sistem terdiri atas unsur-unsur pengalaman kode kehormatan, belajar sambil melakukan, sistem berkelompok, kegiatan yang menantang dan mengandung pendidikan, kegiatan di alam terbuka, sistem tanda kecakapan, sistem satuan terpisah untuk putra dan untuk putri, dan sistem among yang merupakan subsistem terpadu dan terkait yang tiap-tiap unsurnya mempunyai unsur pendidikan yang spesifik dan saling memperkuat serta menunjang tercapainya tujuan. Kesukarelaan. Prinsip kesukarelaan adalah salah satu dari prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan menurut ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Kesukarelaan merupakan sikap laku atau perbuatan yang bukan karena paksa atau tekanan-tekanan dan yang dilandaskan pada sifat-sifat yaitu ketulusan hati, tanpa pamrih, mengutamakan kewajiban daripada hak, pengabdian, tanggung jawab. Janji dan ketentuan moral. Satya Pramuka merupakan janji pramuka dan dharma pramuka adalah ketentuan moral pramuka. Janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaannya. Kode kehormatan pramuka sebagai janji dan ketentuan moral pramuka. Kode kehormatan pramuka adalah suatu norma dalam kehidupan pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku pramuka di masyarakat. Kode kehormatan pramuka merupakan janji dan ketentuan moral pramuka. Sistem beregu. Sistem beregu dilaksanakan agar anggota muda memperoleh kesempatan belajar memimpin dan dipimpin, mengatur dan diatur, berorganisasi, memikul tanggung jawab, serta bekerja dan bekerja sama dalam kerukunan. Sistem beregu itu memudahkan dalam pembinaan pramuka, penggalang sekaligus memudahkan proses belajar dan bekerja bagi pramuka penggalang itu sendiri. Hanya saja masih banyak hal-hal yang belum diketahui oleh regu tentang apa-apa saja yang membuat regu itu solid, kompak, dan semangat. Tanda kecakapan. Dalam kepramukaan, tanda kecakapan khusus adalah tanda yang diberikan kepada peserta didik sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan seorang peserta didik dalam suatu bidang tertentu. TKK bersifat opsional bagi peserta didik, sehingga seorang peserta didik dapat memiliki TKK yang berbeda dari peserta didik lain. Permainan pendidikan. Permainan edukasi adalah semua bentuk permainan yang dibuat untuk memberikan pengalaman pendidikan atau pengalaman belajar kepada para pemain-pemain permainan tersebut yang diberi muatan pendidikan. Suatu kegiatan
yang sangat menyenangkan dan merupakan cara atau media pendidikan yang bersifat mendidik dan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan berpikir, bergaul dengan teman-temannya, dan sebagai sarana olahraga yaitu menggerakkan badan melalui kegiatan bermain yang mengandung edukasi daya pikir anak terangsang untuk merangsang perkembangan emosi, sosial, dan perkembangan fisik. Keprasahajaan hidup. Keprasahajaan hidup dalam pramuka adalah prinsip hidup seorang anggota pramuka untuk hidup dengan sederhana dan wajar, serta sikap mental seseorang untuk menggunakan harta bendanya secara efisien dan sesuai fungsi sosialnya. Dengan prinsip ini, pemuda-pemudi dapat memperoleh kesempatan dan kemungkinan yang luas untuk menggembleng diri, sehingga sanggup dan dapat hidup dalam keadaan bagaimanapun juga. Prinsip-prinsip keprasahajaan hidup dapat mengembangkan kesehatan jasmani dan rohani, serta menjauhkan dari hal-hal yang mungkin menimbulkan sikap yang tidak baik. Prinsip keprasahajaan hidup dapat membentuk watak dan kepribadian luhur. Perkembangan rasa. Dalam pramuka, perkembangan cipta, rasa, dan karsa memiliki makna. Para anggota pramuka dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan nantinya dapat menjadi suatu kebudayaan yang dapat berguna. Karsa dan karya. Cipta, rasa, dan karsa termasuk dalam dasa dharma pramuka, yaitu dalam makna yang terkandung dasa dharma pramuka ayat kedua, cinta alam dan kasih sayang manusia. Pada intinya, seluruh manusia termasuk anggota pramuka diharapkan dapat menggunakan seluruh inderanya untuk mengetahui makna seluruh ciptaan Tuhan. Dalam pramuka, perkembangan cipta, rasa, dan karsa memiliki makna. Para anggota pramuka dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan nantinya dapat menjadi suatu kebudayaan yang dapat berguna. Hal ini sejalan juga dengan pemikiran Selo Soemarjan dan Soeman Soemardi, yaitu kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang bermanfaat bagi masyarakat. Oke, baiklah, itulah penjelasan materi yang keenam tentang kiasan dasar, sistem dan metode, kesukarelaan, janji dan ketentuan moral, sistem beregu, tanda kecakapan, permainan pendidikan, kesesuaian jiwa, keprasahajaan hidup, perkembangan rasa, karsa, dan karya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata yang salah dan kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di materi pertemuan yang ketujuh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.